Wow, Wow. itu Astagfirullah, subhanallah. emas batangan itu semuanya. Ya ampun, banyak banget. Ya ampun, ini asli nih. Asli ya. Oh, Miliaran ya kita kaya. tak dulu, jangan buru-buru. Bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Tar dulu, kita masuk aja. Tapi nanti jangan kasih tahu Prabowo. Nanti kalau tahu, pemerintah tahu gimana ini? Jangan kasih tahu. Bawahnya ini, itu kayak orang. Tuh, kan? Kepala orang. Kayak kepala orang. Astagfirullah. Sampailah kita di lokasi, teman-teman. Kurang lebih nanti ada beberapa meter lagi ke sana. Lokasi yang kita tuju ini pasti akan menuntun kita, menuntun yang lebih baik lagi, kehidupan lebih baik, dan membiasakan diri kita untuk hidup yang adem ayem, ya. Nah, ini teman-teman kesini nih. Jadi gua yang kita tuju ini pada hari ini yaitu untuk meningkatkan level kesadaran kita. Karena apa? Ada ceritanya, yaitu guanya itu namanya Gua Sumeleh. Tahu nggak Gua Sumeleh? Gua Sumeleh itu pengertiannya mungkin kurang lebihnya adalah pasrah. Nah, di situ selain daripada itu, gua ini di dalamnya ini adalah seperti tempat ruang aula. Ruang aula sebagai tempat perkumpulan atau pertemuan para wali, para tokoh-tokoh terdahulu, leluhur kita yang membentuk apa namanya itu kepribadian manusia, intinya seperti itu. Tapi yuk kita kaji dulu, yuk sana yuk. Sebenarnya ada maksud apa, cerita apa di balik gua ini? Karena kebanyakan orang itu masih mengartikan dengan masih samar-samar, belum pasti, yang apa ya, belum akurat maksudnya gitu. Dan kita di sini diwajibkan untuk mengkaji, ya. Jadi mengkaji itu menafsirkan lebih dalam lagi, jangan mudah untuk menilai buruk ketika belum paham. Nah, yuk. Nah, ini kurang lebihnya di sini nih. Wah, nih. Tapi keadaannya kayak gini nih, teman-teman nih. Lorongnya sudah terbengkalai kayak gini karena tidak terurus lagi. Nah, di sinilah teman-teman, karena zaman sekarang itu bukan apa-apa, karena zaman sekarang orang seolah-olah dilarang masuk gua. Padahal pada leluhur kita dulu menciptakan, maksudnya membuat orang-orang untuk masuk gua itu supaya apa? Tidak menjadi orang yang sumbu pendek, menjadi paham. Tetapi sekarang karena apa? Jauh dari gua, akhirnya banyak dilahirkan orang-orang yang sumbu pendek. Sumbu pendek itu apa? Mudah marah, mudah meledak, mudah gagal paham. Itulah zaman sekarang, termasuk yang nonton itu tuh. Termasuk yang nonton, itu juga gagal paham, gak mudeng, ya. Baik, yuk. Kita meniti gua, yaitu meniti ke dalam diri, mengenali diri dulu. Barangkali banyak ada kejanggalan-kejanggalan yang dalam diri kita yang tanpa kita sadari, gitu. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, guanya serem nih teman-teman. Wih, kayak apa ini? Ini loh, serem banget ininya. Iya. Ya iya, semua sekolah kayak gimana dulu nih? Mungkin dulunya ini adalah pohon yang besar yang dulunya ini ke sana-sana tuh. Cuman sekarang udah mati. Kita lebih dalam lagi, mengkaji lagi, tenang lagi, lebih lentur lagi. Karena kalau kita batinnya kaku, selamanya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu tidak akan pernah mendapatkan karunia, tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Maka kita harus membuka diri, terbuka untuk sebuah kemungkinan apapun di sini, terbuka untuk menerima aliran kasih sayang dari Tuhan yang dijabarkan melalui setiap kejadian ataupun setiap karya-karyanya yang dijabarkan di alam semesta ini. Nah, yuk, nih, jadi kita masuk ke sini nih teman-teman nih. Guanya ke situ tuh. Nah, jadi lorongnya ke bawah sana atau ke sana nggak tahu. Ada 2 cabang nih. Tuh kan, ke sana ada. Baik.
Yuk. Assalamualaikum. Punten. Nah, nih. Ini guanya mungkin dulunya dicipta sengaja ya, maksudnya dibikin nih. Nyatanya ini apa? Banyak batu-batu yang ditata sedemikian ini nih. Ditata seperti ini. Ini sejak zaman berapa, tahun berapa ini? Nah kan? Zaman masih, iya Pak. Ya mungkin seperti itu. Ditata ini supaya rapi. Jadi ini bikinan orang dulu-dulunya ya. Tuh, di sana ada nih. Jadi ada gua yang ke sana, ada pula yang ke sini. Tapi kita sebagai pelaku pikir jalan mengartikan dengan hal yang positif, yang mana ada dua pilihan, atau baru jalannya kebahagiaan atau kesusahan, jalan surga atau jalan neraka nih. Di surga ke sini, neraka ke sini. Yuk kita pilih membuka pintu surga di sini, pintu kebahagiaan. Loh, yuk. Assalamualaikum. Pertemuan para apa tadi? Para wali. Para wali ya. Iya, para wali. Tapi bukan wali Songo, tapi para wali ya. Oke. Nih. Masuk lorong nih. Tuh. Wow, keren banget nih. Kayak ini, apa namanya ini? Benteng. Oh. Wow. Nah, ini benteng perang ini ya. Bisa jadi. Jangan-jangan ini tempat apa nih, penyimpanan harta karun nih. Ya, iya. Ya. Nih. Jadi ini ditata, batunya ditata rapih nih. Tuh kan bagus? Iya. Ya iya. Astagfirullahaladzim. Begitu juga dengan hati kalian, ditata juga hatinya, pikirannya ditata supaya paham ya. Nanti belum apa-apa sudah gagal paham lagi ya. Yuk. Kata yang kurang paham ini ya. Ya, iya. Wah, konten dobolan lagi nih. Oke, yuk nih. Di sini ada ruangan-ruangan, perhatikan nih. Ada ruangan-ruangan khusus di sini, mungkin ini tempat persembunyian atau tempat apa namanya ini, penyimpanan harta karun. Di arah sini mungkin bisa jadi nih. Biasanya itu tempatnya tersembunyi di balik ini nih. Nih. Apakah mungkin ini kalau dirobohkan di sana ada harta karunnya gitu? Walah, takut ada anunya yang keluar ya. Wah. Udah kesini yuk. Shh. Itu kayak ada orang. Kurang. Itu. Tuh. Saya nggak lihat ya. Dulu. Nih kayak ngumpul di sana tuh. Ini ada suara ya. Nama gue itu orang atau bukan? Itu. Oh. Tadu. Orang beneran. Ada lagi. Tadu. Hah? Shh. Itu orang bukan? Bah? Ini apaan? Apakah ini penjaga harta karun? Apa ini walinya? Apa ini walinya? Punten. Sinten niku? Bah? Pak? Ngapunten, niku sinten? Bah? Enggak dengar ya. Nih, kalau ciri-ciri seperti ini berarti bukan manusia. Kalau memang dia satu dimensi dengan kita, setidaknya dia bisa respon kalimat kita tuh. Tuh kan, Mereka kemana ya? Bah? Banyak banget, tapi itu udah lagi ke sana tuh. Iya. Hah? Tadi kesini satu ya. Tadi ke satu ke sini. Tuh, hah? Kok pada hilang? Tadi dulu. Kita sedang ini nih, digoyang pikirannya supaya nggak fokus, supaya satu yuk. Kejar salah satu ke sini. Apa saya ke sana? Coba nggak, nanti jangan itu dulu. Oh, ya nanti. Nanti nggak ada yang ambil kamera. Punten. Assalamualaikum. Tuh hilang. Iya. Loh, tapi ini kayak emas nih. Emas? Ini. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Apakah ini memang emas? Apa ini harta karunnya? Mungkin ini harta karunnya ini nih. Subhanallah. Luar biasa ini. Tuh kan. Semuanya emas. Emas asli. Berarti tadi itu ada dua kemungkinan. Ya, satu itu mungkin bisa jadi penjaga ini, penjaga emas ini, harta karunnya. Yang kedua para wali itu. Wow. Coba sini. Oh, dipanggil diem aja ya. Assalamualaikum. Tuh. Nih. Semuanya emas semua tuh. Subhanallah. Luar biasa. Berarti kita ini terjebak dalam
kandang harta karun. Kandang harta karun ini. Wow. Apa kita coba yang satu lagi? Yuk ke sana yuk. Barangkali beda lagi ya. Coba kali satu kemarin tadi. Coba. Berarti di sini banyak. Ya. Kesini mungkin tadi ya. Kesini ya. Wah. Punten. Tuh. Sama emas? Sama. Sama ya. Sama nih. Nih. Perhatikan nih. Tuh kan. Semuanya ketutup oleh lumut. Ini apa aslinya emas semua tuh. Wow. Ajar aja kita. Ah, Alhamdulillah. Luar biasa. Yuk ke sini yuk. Mana tadi? Orangnya kemana ini? Hah? Tadi apa itu ke sana tuh? Nih. Ada ruangan ke sini nih. Coba sini. Wow. Wow. Itu Astagfirullah subhanallah. emas batangan itu semuanya. Subhanallah. Ya ampun, Allahu banyak Akbar. banget. Ya ampun, ini asli nih. Asli ya. Oh, Amin ya Rabbi, ya kita kaya. ampun. Tak dulu, jangan buru-buru. Allahu Akbar, bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Tak dulu, kita masuk aja. Tapi nanti jangan kasih tahu Prabowo. Nanti kalau tahu, pemerintah tahu gimana ini. Jangan kasih tahu Pak Bowo ini ya. Udah, yuk masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Alhamdulillah. Loh, tadi kemana? Iya. Tadi masuk ke batangan banyak banget. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Kayak mimpi tadi loh. Kayak ada sesuatu yang aneh ya. Enggak gini maksudnya. Tadi di luar kan kita melihat kayak emas batangan banyak banget ya. Ketika didekatin malah hilang. Tuh kan, kayak gini lagi nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau saya ragu, apa kita keluar aja? Jangan, kita kaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wow. Allahu Akbar. Kok kayak ada orang? Orang ngomong. Iya. Tuh. Kayak gini. Gitu. Jangan. Ada yang datang. Mbah. Niku sinten niku? Tuh kan? Tuh. Kayak ada ngobrol. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini suaranya. Iya. Ada nih. Mbah, Jangan-jangan ini jebakan ini ya. apakah ini bekas ini nih? Apa iya? Bekas orang ini mungkin. Astagfirullah. Apakah di dalam sini? Mbah, Bau ya. tapi ini lihat di bawahnya ini. Itu kayak orang. Astagfirullah. Tuh, kan? Kepala orang. Kayak kepala orang. Astagfirullah. Mbah. Punten, jenengan tadi sing sanjang napa sanes? Assalamualaikum. Mbah. Ini orang bukan sih. Tapi ada rambutnya bener orang ini. Mayat apa ya? Mbah. Assalamualaikum, punten. Mbah. Punten, Mbah. Tuh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Muter. Allahu Akbar. Muter dulu. Mas, muter dulu. Ya ampun. Maaf, Mbah. Punten. Mbah. Ya ampun. Kayak mimpi kita. Aduh. Kayak jantungan kita nih. Astagfirullahaladzim. Mbah. Maaf, Mbah. Astagfirullahaladzim.
Ini manusia kan? Bah, ih, ya ampun. Betul-betul kayak ngimpi saya. Astagfirullahaladzim. Bah, Assalamualaikum. Bah, kok diem baik? Nggih, Mbah. Nggih, ngapunten. Eh, perkenalkan Mbah, saya Tarto. Tarto dari Cilacap. Nggih, Mbah sinten? Nggih. Heeh. Oh, Mbah sing teng mriki. Mbah sing jaga teng mriki. Ya ampun, Mbah. Kok bisa kayak gini? Gini, Mbah. Kami betul-betul mohon maaf, Mbah, atas anggah-ungguh kami, atas sopan santun kami tadi. Kami betul-betul mohon maaf. Kalau diizinkan, Mbah, saya ingin sedikit bertanya-tanya pada panjenengan. Heeh. Bukan, Mbah, kami bukan utusan, bukan. Kami bukan utusan siapa-siapa. Bukan juga bukan. Kami bukan dari pemerintah juga bukan. Ini warga biasa maksudnya saya. Kebetulan saya pada hari ini nekat ke sini, Mbah. Heeh. Oke. Gini, Mbah, maksudnya. Bentar dulu, Mbah. Saya kan gini dari Cilacap, Mbah. Maksudnya ke sini kan saya lagi dalam perjalanan mengkaji, menggali, bukan mencari harta karun, bukan, tapi menggali informasi. Tujuannya untuk kita-kita. Heeh. Nggih, nggih, begini, Mbah. Saya dari Cilacap ke sini kan sebelum sampai ke sini saya tuh dituduhkan oleh orang, diarahkan ke sini, apa? Diceritakan tentang gua ini yang katanya ini adalah tempat pertemuan para wali di sini. Apakah ini betul seperti itu, Mbah? Ceritanya. Heeh. Nggih. Oh, maksudnya saya orang yang tepat. Baik, Mbah. Nggih, nggih. Siap kok. Nggih. Heeh. Berarti jenengan sudah lama menanti orang datang ke sini. Baik. Beliau sedang menunggu orang yang satu frekuensi katanya yang mau mendengarkan. Baik, Mbah. Berarti, Mbah, ini benar berarti ini tempat pertemuan para wali di sini. Karena ceritanya begini, Mbah. Dulu tempat perkumpulan di sini dan ternyata sampai sekarang juga masih iya karena buktinya banyak orang yang melihat ada cahaya-cahaya berseliweran di atas gua ini, maksudnya masuk gua ini. Heeh. Nggih. Baik, nggih. Nggih. Heeh. Nah, terus tadi tentang ada banyak emas-emas itu gimana, Mbah? Heeh, buat kita-kita. Heeh. Nggih. Luar biasa. Nggih, Mbah, nggih. Ya, saya mulai nyambung, Mbah. Saya mulai paham dengan pitutur yang jenengan sampaikan tadi, ini sudah meresap nih, sudah mulai masuk. Nggih. Luar biasa, Mbah. Begini ya teman-teman semuanya, ternyata ketika tadi saya belum login, belum nyambung dari pitutur yang beliau sampaikan, kita nggak nyambung, nggak paham. Tetapi ketika kita rendahkan hati, samakan frekuensi untuk tenang, nyambung juga maksudnya yang disampaikan oleh beliau. Bahwa di dalam goa ini yang katanya itu tempat pertemuan para wali, yaitu untuk berdiskusi, untuk apa namanya itu menata dunia gitu. Tetapi ya, itu adalah sebuah makna perumpamaan, makna sanepa, makna siloka, makna teka-teki yang sejatinya adalah pertemuan diri sendiri, diri kita dengan diri yang lain, yaitu apa?
antara pikiran, perasaan, ada emosi, ada batin, ada yang piranti-piranti lainnya, itu berdiskusi di sini. Jadi diri kita berdiskusi dengan diri kita untuk menata diri, yaitu tentang goanya yang disebut dengan Gua Sumeleh, Gua Pasrah. Yang mana ketika kita betul-betul bisa mengalami pasrah, Sumeleh, justru kita akan menemukan kemenangan. Kemenangan hati ya. Jadi kemenangan itu apa? Kita segala sesuatu itu mudah. Segala apa yang kita inginkan itu mudah terwujud. Termasuk harta karun itu adalah sebuah simbolis. Harta karun tadi kita akan dipermudah segala urusannya ketika kita betul-betul sumeleh, mengalah. Mengalah bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Karena pas selama ini kita selalu diajak berperang. Berperang batin, diri kita dengan diri yang lain. Pikiran berperang dengan perasaan, perasaan berperang dengan dengan hati, dengan batin dan lainnya itu saling berperang. Nah, ini untuk menghentikan perang, untuk sumeleh atau pasrah. Maka justru ketika kita pasrah ada arus balik yang tanpa disadari kita betul-betul mengalami kemenangan hidup ya. Hidup itu yang adem ayem, yang makmur ketika kita betul-betul tidak memaksakan diri, memaksa untuk berperang. Gini. Jadi manusia itu kebanyakan tuh selama ini berperang dengan egonya ya, dengan diri sendiri, selalu mudah marah-marah, selalu berperang, intinya diajak berperang. Untuk itu, untuk tenang, hentikan perang, sumeleh, kita kemenangan akan dapat. Nanti pintu surga akan terbuka, pintu kebahagiaan terbuka, peluang-peluang terbuka. Maka di situ kita betul-betul sampailah kepada harta karun. Harta karun itu bukan semata-mata wujudnya itu emas, tapi banyak, berbentuk ilmu, berbentuk rezeki, berbentuk termasuk uang, termasuk emas juga. Itulah sebuah simbolisnya. Berarti ini Mbah, kita tadi mau berdiskusi untuk menghentikan perang. Nah, itu apakah ini bisa dipraktekkan kepada semua orang, Mbah? Bisa, baik-baik. Alhamdulillah Mbah, saya mulai masuk Mbah. Nggih. Berarti ini pertemuan para wali dalam diri kita. Pertemuan diri kita dengan diri yang lain untuk kita betul-betul mengaktifkan diri kita yang sejati, yang asli, karena kita selama ini adalah bentukan programan orang yang selalu menjadi pribadi-pribadi yang pemarah, pribadi-pribadi yang sumbu pendek, untuk kembali pulang, kembali kepada kesadaran yang sejati, yaitu kesadaran Tuhan, untuk tetap tenang. Biarkan kita angkat tangan dan Tuhan akan turun tangan ke segala sesuatu kita. Nggih, Mbah. Nggih. Baik. Insya Allah saya nanti akan betul-betul menyampaikan ini kepada banyak orang, untuk orang-orang yang mau memahaminya atau bersedia menerima aliran kasih sayang dari Tuhan yang disampaikan oleh panjenengan, Mbah. Nggih. Baik. Nggih. Oke, jangan boleh lama-lama. Hah? Hilang lagi. Hilang. Jangan. Wah, ini yang dimaksud ya. Jadi sesuatu yang gaib itu tadi, sesuatu yang belum kita ketahui. Sekarang kita sudah mengetahuinya sehingga tidak gaib lagi, nyata ya. Jadi dengan menghilangnya beliau, ini suatu pertanda bahwa kita pun harus menghilang dari diri kita yang palsu untuk kembali pulang kepada diri yang asli, yang sejati, yang sudah dihadirkan Tuhan dalam diri kita. Yuk, Mbah. Alhamdulillah. Berarti tadi nyata ini ya. Iya. Udah bukan gaib lagi ini ya. Ya, udah. Ya.